Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kidung Agung pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Kita mulai membacanya. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Tarilah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah yang mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kau perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba, di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk dan pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar dari kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Sungguh sejuk petiduran kita dari kayu aras, balok-balok rumah kita dari kayu eru, papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagai langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penggangan kismis, cegarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kau membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya memberikan tema yaitu kekasih Kristus. Sekali lagi, kekasih Kristus. Bapak Ibu saling terkasih, kitab ini dibuka dengan harapan
seorang mempelai perempuan akan sang kekasih hati yang sangat dicintai, di mana dia memiliki harapannya bukan hanya harapan untuk bertemu, tetapi untuk bersatu, sehingga ia ingin segera menikmati kebahagiaan bersama dengan sang kekasih. Ia mengharapkan sang kekasih tidak memandangnya hanya sebatas fisik. Ia meyakinkan bahwa meski kulitnya hitam, ia adalah perempuan yang cantik dan pekerja keras. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita perhatikan, ia begitu ingin mengakhiri penantiannya dan segera bertemu dengan sang kekasih dan menikmati kebersamaan yang penuh dengan sang kekasih. Rasa cinta membuat siapapun ingin bertemu dengan orang yang dicintai, bahkan bukan hanya bertemu, tetapi juga untuk menikmati relasi cinta yang tulus bersama sang kekasih. Sehingga relasi ini adalah relasi yang didasarkan pada rasa saling mencintai, dan cinta ini adalah cinta yang tidak memandang fisik tetapi melihat jauh ke dalam hati, yakni cinta yang sejati dan tulus. Sehingga Bapak Ibu saling terkasih, bukankah firman Tuhan hari ini, kalau kita perhatikan, menyampaikan kepada kita bahwa mempelai yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menantikan Kristus. Sehingga kita mengetahui bahwa kita adalah mempelai-mempelai Kristus, karena kasih Kristus begitu besar bagi kita. Dia tidak memandang siapa kita dan sekotor apapun hidup kita. Bahkan begitu besarnya cintanya kepada kita. Itu boleh terbukti dia rela menderita dan mati menebus kita dari dosa. Sehingga Kristus adalah kekasih yang sangat sejati. Cintanya tidak hanya tulus, tetapi juga kudus. Cintanya membawa kita bukan kepada hawa nafsu, melainkan kekudusan. Sehingga cintanya adalah cinta yang membawa kita kepada relasi yang indah. Jikalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kita baru merenungkan bahkan memperingati bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar mati di kayu salib. Itu adalah suatu tanda, suatu bukti bagi kita, di mana menjadikan Allah adalah satu-satunya kekasih yang sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, apakah lewat perenungan itu kita telah menjadikan Allah menjadi satu-satunya kekasih yang kita kasihi, yang kita rindukan, yang bisa memberikan jaminan hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera? Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, mari lewat perenungan yang boleh kita lakukan, kita boleh belajar lebih lagi untuk mencintai Allah lebih daripada apapun. Mari kita kembali menjalin relasi yang lebih intim dengan Allah. Jikalau hari ini kita mulai menjauh, mari kita kembali kepada Allah. Dan biarlah kiranya kasih Allah yang sejati boleh memenuhi dan menyertai kita dalam menapaki masa depan di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu saudara dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung ini boleh menceritakan kepada kita betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kerinduan seseorang kepada pasangannya. Demikianlah hidup kita, bagaimana kita melihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Jangan pernah cinta kita boleh padam, namun biarlah kiranya cinta kita semakin bersemangat lagi, berkobar kepada Yesus Kristus, sehingga kita boleh terus menantikan anugerahnya dan kita boleh menikmati kasih karunia yang daripada Allah. Jadikan hidup kita menjadi kekasih Allah yang akan boleh menikmati berkat kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami bahwa kami adalah kekasih Allah.
Bapa yang baik, mampukan kami melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan dan kami mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji dan mulia nama Bapa, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.